La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kali ini judulnya berpikir sederhana. Apabila cara berpikirmu masih sederhana seperti itu, sangat mungkin sekali suatu ketika engkau akan terjebak menghadapi masalah yang tidak pernah engkau duga, karena otakmu masih bersih. Berhati-hatilah wahai kekasihku, tingkat polusi sekarang sudah di atas ambang bahaya. Hampir semua orang sudah terkontaminasi, sehingga sudah banyak otak yang tercemar. Otak yang bersih harus selalu dirawat. Ketika berkumpul dengan otak-otak yang sudah tercemar, sangat mungkin bisa ikut tertular. Yang penting engkau menjaga diri, tetap berpegang teguh dengan akhlak yang mulia, sehingga engkau menjadi pribadi yang disukai banyak orang. Jangan engkau halangi ketika ada orang yang ikut berbahagia bersamamu, sekalipun orang itu dinilai tidak layak. Sebab sekarang banyak sekali orang yang merindukan, ingin melihat orang tertawa riang, yang betul-betul dari hati yang tulus. Sebab sekarang jenis tertawa modelnya sudah bermacam-macam, tetapi tidak ada yang asli. Sekalipun nanti engkau dicintai banyak orang, karena engkau tetap menjaga diri dengan akhlak yang mulia, tetap saja nanti pada akhirnya tingkatan yang paling tertinggi adalah ketika engkau dicintai oleh Tuhanmu. Karena Tuhanmu telah ketika Tuhanmu telah mencintaimu, maka engkau akan dianugerahi dengan kenyamanan hati yang luar biasa. Tetapi sekalipun demikian, ketika engkau mendapatkannya, pasti tidak lepas ada saja orang yang mengkritik keras. Abaikan saja. Nanti yang akan menguji adalah bantal. Ketika kepala sudah nempel di bantal, nanti akan terlihat siapa yang hatinya nyaman akan cepat tertidur, dan siapa yang hatinya membawa kegelisahan akan menghadapi pertempuran yang sengit sampai matanya berwarna merah. Jujur saja wahai kekasihku, wajahmu cantik, tetapi hatimu lebih cantik. Dan kesucian hatimu akan menjadi sumber kekebalan tubuhmu melawan virus corona dan virus-virus yang lainnya. Namun demikian, di sisi yang lain, ketika usiaku makin bertambah, ternyata kegelisahanku semakin membengkak dan harapan-harapanku semakin mengisut. Karena sampai sekarang engkau belum memberikan keputusan, dengan alasan masih dipertimbangkan sambil menunggu COVID-19 dinyatakan aman. Sementara menunggu suasana membaik, sambil menunggu jawaban yang pasti dari dirimu, sementara ini aku kirimkan amunisi untuk di rumahmu. Mudah-mudahan cukup sampai Lebaran Idul Adha. Mulai sekarang hendaknya selalu berdoa kepada Tuhan
Mengapa kita semua semoga kita semua selalu sehat dan selamat. Yang penting kita waspada dan hati-hati, jangan sampai panik. Di tengah orang panik menghadapi COVID-19, ada saja beberapa temanmu yang menyampaikan bahwa engkau telah berubah. Aku tidak mudah percaya, karena seseorang berubah adalah disebabkan banyak faktor. Pertama, mungkin engkau sedang panik karena wabah virus meningkat. Kedua, mungkin engkau sedang menghadapi masalah. Dan ketiga, ini yang paling mungkin, yaitu karena engkau tidak mau berperilaku seperti yang mereka inginkan. Yang keempat, ini yang aku harapkan, yaitu karena engkau sedang merindukan diriku. Dalam hidup ini sudah biasa, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Yang penting jangan terlalu tenggelam dalam kesedihan, kegelisahan. Yang penting jangan tenggelam dalam kegelisahan. Cobalah sayangi dirimu, jagalah kesehatanmu. Masih banyak, wahai kekasihku, orang-orang yang lebih susah daripada kita. Para fakir miskin dan orang-orang yang menderita. Silahkan berbagi bersama mereka. Apabila kurang, nanti akan aku kirim amunisi tambahan. Setelah kita sudah masuk daerah kita sudah masuk zona merah, sehingga ditetapkan lockdown. Tetapi mereka tidak pernah berhenti, terus berbicara, bahkan sampai bertengkar di tengah jalan. Ada yang membicarakan rasa takutnya, ada yang membicarakan tentang kesenangannya, ada yang membicarakan tentang rasa sakitnya dan sebagainya. Tetapi antara satu dengan yang lain tidak saling mendengarkan. Lain halnya dengan kita, sekalipun di tempat yang berbeda, aku masih dapat mendengarkan dan menikmati dengus nafasmu melalui telepon genggamku. Sekalipun memang, wahai kekasihku, manusia itu tempatnya lupa dan kesalahan. Akan tetapi ternyata tidak mudah untuk melupakan sesuatu yang ingin kulupakan. Melupakan sesuatu yang ingin kulupakan. Termasuk ketika aku ingin melupakan orang yang pernah menjadi pesaingku, memperebutkan cinta. Dia menfitnah dengan mengatakan kepadamu bahwa aku punya istri simpanan. Dia juga menfitnah dengan mengatakan kepadaku bahwa engkau gadis panggilan, sering menginap di hotel. Ketika itu aku hampir saja termakan fitnah, andaikan Tuhan tidak membimbing hatiku. Yang kutakuti niat busuknya, bukan kalimat busuknya. Kalimat bisa dilawan dengan kalimat. Meriam bisa dilawan dengan meriam. Tetapi niat yang busuk, bagaimana aku melawannya? Di satu sisi aku kecewa, berat, karena orang yang hatinya sangat busuk itu kuanggap sebagai teman yang dekat, teman dekat yang terbaik. Orangnya sangat santun dan dermawan. Tetapi di sisi yang lain ada hikmahnya. Setelah adanya fitnah itu, aku mendapat bukti yang sangat kuat sekali bahwa engkau benar-benar mencintai diriku. Sehingga aku sering merasakan kesejukan
di hati yang sangat mendalam. Ketika ada kesempatan aku bercakap-cakap dengan dirimu, engkau seperti mata air. Engkau seperti mata air pegunungan yang memberikan kesegaran dan menghilangkan dahagaku. Sekarang sementara terjebak COVID-19, kita susah bertemu. Tetapi sekalipun demikian, karena cintamu yang tulus itu, jarak jauh tidak menghalangi. Situasi dan kondisi yang sulit tidak menghambat sedikit pun. Hatimu yang indah selalu di sampingku, dan hangatnya dengus nafasmu selalu memberikan semangat terus-menerus untuk bertahan. Kapan coronavirus disease 19 berakhir? Siapapun tidak ada yang tahu. Sebaiknya engkau jangan mengambil keputusan dulu. Mari kita berdoa saja, semoga selamat dan sehat selalu. Amin.